Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik anak soleh, adapun tema kita pagi hari ini atau materi kita pagi hari ini, tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Pembelajaran 1. Baik anak soleh, seperti biasa sebelum kita mulai materi, sebaiknya kita berdoa dulu ya anak soleh. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, yang artinya ya kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Baik anak soleh, adapun tujuan pembelajaran kita pagi hari ini, yang pertama, dengan membaca siswa dapat mengidentifikasi ungkapan yang menyatakan masalah dan penyelesaiannya dengan tepat. Tujuan yang kedua, setelah melihat contoh dari guru, siswa dapat menentukan dua bilangan caca yang hasil baginya diketahui dengan tepat. Tujuan yang ketiga, dengan mengenal teknik lipat, siswa dapat membuat karya dengan tepat. Itulah tujuan pembelajaran kita pagi hari ini ya anak soleh. Sekarang kita mulai materi ya anak soleh. Sekarang Ananda silakan buka bukunya yang terdapat di halaman 140. Di situ ada sebuah gambar ya. Mereka lagi memegang bendera merah putih. Aku adalah warga negara Indonesia. Aku lahir dan tinggal di Indonesia. Aku memiliki kewajiban dan hak sebagai warga negara. Aku harus melaksanakan kewajibanku. Aku harus menjadi warga negara yang baik. Aku harus belajar sungguh-sungguh. Aku harus menjadi anak yang sehat dan kuat. Aku sudah banyak mendapatkan hakku. Aku tinggal di lingkungan yang aman. Aku bersekolah dengan gembira. Di dekat rumahku ada klinik dan tempat ibadah. Baik anak soleh, kita lanjut. Silakan Ananda buka bukunya yang terdapat halaman 141. Di situ ada sebuah wacana ya anak soleh. Ada gambar ya anak soleh, gambar anak sekolah. Judul wacananya adalah lingkungan hijau. Dayu ke sekolah berjalan kaki. Jalan di dekat rumah Dayu dipenuhi pohon rindang. Udara terasa sejuk dan segar. Jalan di depan sekolah Dayu gersang. Tidak ada pohon besar yang hijau. Di siang hari udara terasa panas. Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang. Perhatikan gambarnya ya anak soleh. Dayu ingin jalan di dekat sekolahnya sejuk. Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama. Ibu guru mendukung keputusan anak-anak. Ya, jadi di situ ada sebuah cerita ya anak soleh. Suruhannya itu adalah garis bawahi masalah yang ada pada teks dengan rapi. Jadi masalah yang terdapat pada teks tadi yang kita baca tadi adalah jalan di depan sekolah Dayu gersang. Penyelesaiannya adalah Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Nah, sekarang untuk tugas Ananda
yang terdapat. Tugas Ananda yang terdapat di halaman 142. Tadi Ustazah sudah kasih contoh ya anak soleh, ada masalah, ada cara penyelesaian. Sekarang tugasnya itu adalah apakah kita berhak mendapatkan lingkungan sejuk? Apa yang menjadi masalah di lingkungan tempat tinggalmu? Jadi masalah yang berada di tempat tinggalnya Ananda masing-masing ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Masalahnya ditulis di tabel yang sudah disediakan ya anak soleh. Semoga Ananda bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Baik anak soleh, kita lanjut. Sekarang Ananda perhatikan halaman 143 ya anak soleh. Dayu menggunakan buku untuk menutupi kepalanya. Ia ingin memakai topi yang sederhana dan murah. Di situ ada sebuah gambar ya. Ada sebuah gambar yang lagi bikin topi ya dari koran. Ada beberapa langkah-langkah. Langkah-langkah membuat topi sederhana dari koran bekas. Yang pertama, ambil selembar kertas koran. Yang kedua, lipat kertas koran menjadi 2 bagian. Sisi yang terbuka berada di bawah. Langkah yang ketiga, lipat ujung kanan dan kiri ke tengah, lalu tekan membentuk segitiga. Langkah yang keempat, lipat kertas kedua sisi bagian bawah ke atas lalu tekan. Langkah yang kelima, bukalah kertas perlahan lalu rapikan. Langkah yang keenam adalah topi sudah siap dipakai. Sesuaikan ukurannya dengan ukuran kepalamu. Semoga Ananda bisa mempraktekkan ya, bikin topi yang sederhana. Nah, sekarang kita lanjut materi berikutnya yang terdapat di buku Ananda halaman 144. Kita baca sama-sama ya anak soleh. Setiap orang wajib menjaga lingkungan agar nyaman. Salah satu cara agar lingkungan nyaman adalah dengan menanam pohon. Lingkungan di tempat tinggal Dayu akan ditanami pohon. Pohon yang akan ditanam adalah pohon angsana. Hari ini, kecamatan akan membagi bibit pohon angsana. Kecamatan akan membagikannya ke seluruh kelurahan. Di kecamatan tempat tinggal Dayu ada 10 kelurahan. Lanjut, yang terdapat di halaman 145, di situ ada sebuah gambar ya. Ada 2 buah pohon. Cobalah hitung berapa banyak bibit pohon angsana yang ada di kecamatan. Hitung juga berapa banyak bibit pohon angsana yang diterima oleh satu kelurahan. Banyaknya keseluruhan adalah 10. Banyaknya bibit jatah untuk satu kelurahan. Langkah penyelesaian adalah tentukan banyaknya bibit. Banyaknya bibit diwakili oleh bilangan yang harus habis dibagi 10. Yang kedua, tentukan jatah pohon setiap kelurahan. Banyaknya bibit dibagi dengan banyaknya kelurahan. Baik anak soleh, ya di situ ada tugas untuk kedua ya. Tapi sebelum ada tugas, Ustazah kasih contoh dulu yang terdapat di halaman 145. Banyak bibit dibagi jatah pohon sama dengan banyak kelurahan. Tadi banyak kelurahannya itu ada 10. Banyak bibit 100. Jatah pohonnya ada 10. Berarti 100 dibagi 10 sama dengan 10 anak soleh. Sekarang contoh yang kedua, banyak bibit ada 50. Jatah pohonnya ada 5. Berarti 50 dibagi 5 sama dengan 10 anak soleh. Itu 2 contoh ya.
Sekarang tugas Ananda menulis 3 kemungkinan. Tentukan banyaknya bibit, banyaknya kelurahan diwakili oleh bilangan 5. Jadi kelurahannya itu diwakili bilangan 5. Tadi bilangan 10 anak soleh. Tentukan jatah pohon setiap kelurahan. Banyaknya bibit dibagi dengan banyaknya pohon. Contohnya seperti ini ya anak soleh. Banyak bibit 15, jatah pohonnya ada 3. Berarti 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 kali 3 sama dengan 15. Ya, jadi untuk kemungkinan yang kedua dan ketiga Ananda bisa mengerjakan sendiri ya anak soleh. Itulah materi kita pagi hari ini. Semoga Ananda bisa mengerjakan dengan baik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.